Kisah di kerajaan Pasir Batang tinggallah sebuah raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, kenapa Kanda terlihat begitu murung? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak mulai muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan mulai sakit-sakitan. Kanda tidak bisa lagi menjadi raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta. Aku berpikir demikian, akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbasari atau Purbararang. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Dayang kemana sih? Apakah mereka tahu aku sedang kesal? Dayang! Setelah Purbararang memanggil para dayang, akhirnya Dayang Rarang menghampirinya. Kemudian menuruti perintah Purbararang. Ada hal penting yang perlu dibicarakan oleh Tuan Putri Purbararang. Dia minta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahanda lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi seorang ratu. Padahal aku jelas-jelas kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan, sebaiknya Dinda lah yang menjadi ratu. Itu apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kanda punya ide, bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Sugi Hartoyo untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan untuk datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ramuan ini kepada minumannya Purbasari, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Terimalah emas ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Ki Sugi kepada minuman Purbasari. Ya, Purbasari, minumlah, aku telah membuatkan minuman untukmu. Oh iya, terima kasih, Kak. Oh, kenapa tubuhku sangat panas dan gatal sekali? Hah? Ada apa dengan tanganmu, Purbasari? Mengapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu kena kutukan. Aku harus laporkan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda dan ibunda, lihatlah Purbasari, inilah akibat dari ayahanda yang telah melanggar keputusan yang sudah ada. Para leluhur pasti murka. Tidak hanya Purbasari, akan tetapi warga kerajaan akan terkena kutukan. Kalau begitu, kita harus mengasihkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, kita asingkan Purbasari dari kerajaan. Jika itu yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh kepada Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Tapa Agung memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabarlah Tuan Putri, semoga Tuhan selalu melindungi Tuan Putri. Terima kasih Dayang Sari sudah menguatkanku. Jangan khawatir, aku akan mendepak setiap hari membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih banyak. Dayang Sari, tolong antarkan makanan ini kepada Tuan Putri Purbasari ya. Baiklah, akan aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia akan memanggil
sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari. Lantas kenapa Purbasari diasingkan? Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Dayang Sari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar warga mengeluhkan sikap Tuan Putri Purbararang. Ya, apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang mengalami kelaparan. Kalau begitu, bawalah makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Sediaan makanan kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Tenang saja Putri, aku tidak akan menyakitimu. Kau bisa berbicara. Ya, sebenarnya aku adalah Burung Indra. Aku seperti ini karena terkena kutukan. Senasib, aku juga terkena kutukan buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu mirip seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Namamu Tuan Putri, Panggil saja aku Purbasari. aku melihatmu dari kejauhan seperti kelaparan. Apakah kamu mau memakan pisang ini? Boleh, terima kasih Lutung. Ya. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari, mereka selalu bermain bersama. Tangan kamu pasti kotor Tuan Putri. Ini air, aku bawakan air. Baiklah. Wah, ajaib sekali, kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga akan hilang. Tidak akan Tuan Putri, kutukanku akan hilang ketika aku menemukan cinta sejatiku. Ya sudah, ayo ikut aku ke kerajaan. Kau bisa saja lepas dari kutukanmu Purbasari, tapi tak semudah itu kau bisa kembali ke dalam kerajaan. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi seorang ratu. Syaratnya kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Raden Indrajaya, tunjukkan kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Tunjukkanlah. Inikah pasanganku? Apa? Seekor lutung. Seekor lutung. Iya, aku memang sangat mencintainya. Saatnya ini sebaiknya kita pergi dari kerajaan ini. Kita tinggal di sini bersama-sama. Baiklah, jika seperti itu terima kasih Purbasari. Behind the scene.